Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Rina Ulirodua. Saya guru farmakognosi kelas 11 di SMK Chandranaya, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi floss atau bunga. Ini yang ada di kompetensi dasar pelajaran farmakognosi 3.1 ya, yaitu menganalisis simplisia floss. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat yang pertama mendefinisikan floss, yang kedua menyebutkan nama simplisia, nama lain, nama tanaman asal, zat berkhasiat utama, manfaat, pemberian, bagian tanaman yang digunakan, cara panen, nama sediaan, serta keterangan lain seperti waktu panen, perbedaan, catatan kadar, penyimpanan, dan lain-lainnya dari simplisia floss. Oke, bagi kalian yang menyukai video ini, silakan like dan subscribe serta beri komentar ya. Nah, pada pembahasan hari ini, kali ini adalah Ibu hanya membahas 3 simplisia floss saja. Untuk selanjutnya nanti kalian boleh mengikuti video Ibu selanjutnya ya. Oke, yang pertama adalah katami floss. Ya, ini tanaman katami floss ya. Nah, bunganya cantik, warnanya kuning ya, dia merupakan bunga majemuk ya, karena di satu tangkai bunganya itu ada lebih dari 1 bunga. Ini dalam keadaan segar ya, warnanya kuning cantik seperti ini. Nah, kalau sudah dikeringkan ya dalam bentuk simplisia seperti ini ya, nah bentuknya seperti ini nih ya, ini namanya simplisia katami floss ya. Mari kita bahas ya. Untuk katami floss, nama lainnya adalah kembang pulu atau kesumba. Nama tanaman asalnya Catamus tinctorius. Oke, keluarganya dari Asteraceae. Zat berkhasiat utamanya ya, atau isinya ini cukup banyak ya, ada zat warna merah katamis, zat warna kuning safflower, lendir, dan minyak lemak. Kegunaannya sebagai laksativa atau memancarkan buang air besar ya. Kemudian pemberiannya dia bau agak aromatis, rasanya pahit. Bagian yang digunakan bunga dari bunga banjeruk ya, tadi bunga banjeruk ya, kan satu tangkai bunganya lebih dari 1 bunga. Penyimpanan di dalam wadah tertutup. Nah, untuk waktu panennya ini ada tujuan tertentu ya, misalnya untuk tujuan produksi zat warna, panenan dilakukan sebelum bunga yang telah sebelumnya mekar menjadi layu. Bunga biasanya layu pada hari kedua atau ketiga. Keterlambatan waktu panen atau karena hujan selama masa berbunga akan menyebabkan berkurangnya zat warna yang dapat diperoleh. Oke, lanjut. Ini katami floss juga mempunyai dua jenis ya, atau 2 varietas ya. Yang pertama adalah dengan daun yang durinya banyak ya, atau dengan duri, disebut varietas typhus. Nah, varietas ini digunakan untuk produksi minyak ya. Dan yang kedua adalah daun dengan sedikit duri atau durinya jarang ya, ini disebut varietas inermis ya. Varietas ini biasanya digunakan untuk produksi zat warna. Oke, kita lanjut untuk simplisia yang kedua ya. Oke, kedua adalah Caryophyllae floss. Mungkin kalian juga sudah tahu ini ya. Nah, ini tanamannya ya, ini tanaman cengkeh. Ini sudah siap panen ya, pucuk-pucuk cengkehnya warnanya merah ya, cantik. Dan ini kalau dalam bentuk segar seperti ini ya, sekitar di tanamannya. Nah, kalau sudah dikeringkan bentuknya seperti ini, warnanya coklat. Oke, kita bahas tentang Caryophyllae floss. Caryophyllae floss itu mempunyai nama lain cengkeh ya. Nama tanaman asalnya Eugenia caryophyllus. Oke, keluarganya dari Myrtaceae. Dan berkhasiat utamanya cukup banyak juga ya. Ada minyak atsiri yang mengandung eugenol, kemudian zat serupa damar, tidak berasa, hablurnya berupa jarum yang disebut caryophyllin. Ada juga zat penyamaknya yaitu tanin dan gom ya. Persyaratan kadarnya, kadar minyak atsirinya tidak kurang dari 15% volume per bobot. Kegunaan juga cukup banyak, bisa sebagai stimulansia, obat mulas, antiemetika, dan anestesi lokal gigi. Nah, anestesi lokal gigi ini bisa dimasukin ke gigi yang berlubang ya.
Pemberian bau aromatik kuat, rasa pedas. Bagian yang digunakan kuncup bunga yang belum mekar. Sediaannya Ooliantharium pilih, penyimpanan di dalam wadah tertutup. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang waktu panennya ya. Waktu panen tanaman cengkeh ini yaitu tanaman yang sudah berumur 6 tahun ya dapat mulai dipetik kuncup bunganya. Nah, kuncup-kuncup ini mula-mula berwarna putih ya, warnanya putih. Kemudian dia akan berubah menjadi hijau dan terakhir menjadi warna merah. Nah, kuncup bunganya yang bisa dipanen atau dipetik itu pada saat bunganya itu atau kuncup bunganya berubah dari warna hijau menjadi merah. Nah, setelah dipetik atau dipanen, nah kemudian kuncupnya itu diasapi, lalu dijemur dan dipisahkan tangkainya. Demikian cara panen atau waktu panen dari tanaman cengkeh ya, untuk jadi simplicia. Oke, lanjut untuk simplicia berikutnya adalah Jasmini Floss ya. Jasmini Floss ini pasti kalian juga sudah tahu ya. Jasmini Floss itu adalah bunga melati ya. Nah, bunganya cantik, warnanya putih, ada kuncupnya juga. Ini bunga ini adalah identik dengan bunga di Indonesia. Jadi Indonesia identik dengan bunga melati. Di dalam keadaan segarnya seperti ini. Nah, kalau sudah dikeringkan jadi seperti ini ya. Ini sudah jadi simplicia ya. Oke, kita bahas untuk Jasmini Floss ya. Jasmini Floss itu mempunyai nama lain bunga melati ya. Kemudian nama tanaman asalnya Jasminum Sambac ya. Kemudian dia dari keluarga Oleaceae ya. Terus zat berkhasiat utama atau isinya juga cukup banyak ya. Zat berkhasiat utama atau isinya ada minyak atsiri, ada asam format, asam benzoat, asam asetat, kemudian ester metil antranil, kemudian sesquiterpen dan sesquiterpen alkohol. Ya, jadi cukup banyak zat berkhasiat utama dari bunga melati ya. Kemudian kegunaannya, karena zat berkhasiat utamanya juga banyak, kegunaannya juga cukup banyak juga ya. Kegunaan dari Jasmini Floss atau bunga melati yaitu yang pertama sebagai korigen odoris ya, untuk bau atau wangi ya, memperbaiki bau atau wangi ya. Kemudian penurun panas atau antipiretik, dan sebagai laki juga atau menghentikan air susu ibu ya. Biasanya ibu yang sudah berhenti menyusui ya, ibu yang menyusui. Pemberiannya baunya harum tapi lemah, tidak berasa. Bagian yang digunakan adalah bunganya, kemudian penyimpanan di dalam wadah tertutup baik. Oke, demikianlah materi floss yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Jadi kalian harus tahu bahwa floss itu atau bunga atau kembang itu adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Ya, kemudian kebanyakan simplicia bunga dipanen saat bunga masih kuncup, karena kebanyakan dari simplicia bunga ini mengandung zat berkhasiat berupa minyak atsiri. Simplicia bunga juga dapat berupa bunga tunggal, bunga majemuk, bagian dari bunga majemuk, atau komponen penyusun. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.